Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide usaha kami untuk mata kuliah Kewirausahaan dan PJBTL oleh dosen pengampu Pak Ferry dengan judul Bakso Kak Forway. Adapun anggota kami yaitu pertama Yeskiel Silitonga dengan NIM 4231901003. Say hi, Saudara Yeskiel. Halo. Yang kedua Muhammad Yakob dengan NIM 4231901009. Mas Yakob. Hai. Saya sendiri Stephen Lawrence dengan NIM 4231901018 dan Saudara Yosia Putra Sarwa Simanjuntak dengan NIM 4231901053. Halo Saudara. Halo. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yeskiel Silitonga. Untuk Saudara Yeskiel dipersilakan. Terima kasih Saudara Stephen. Di sini kami akan menjelaskan produk yang akan kami buat bernama bakso Kak Forway. Jadi produk usaha yang berupa makanan yaitu bakso dikemas di dalam cup dan memiliki varian bentuk, rasa dan isi yang berbeda-beda. Rencananya bakso ini memiliki variasi bakso aci, bakso pedas, bakso keju, dan lainnya yang masih dalam tahap perencanaan. Alasan kami memilih bakso, pertama itu banyak peminat bakso, hampir semua orang di Indonesia menggemari jenis makanan ini. Yang kedua, harganya yang relatif terjangkau, tergantung seberapa banyak kombinasi isiannya. Yang ketiga, bahan bakunya mudah dicari, seperti bakso giling, cabai, dan keju mudah dicari di pasaran. Yang keempat, banyaknya penikmat dari olahan bakso ini sehingga pengetahuan tentang bakso sudah jamak di masyarakat. Jadi untuk pengolahan dan bahan-bahannya bisa dicari di internet dan berkonsultasi dengan orang di sekitar. Oke, sekian dari saya, kembali ke Mas Steven. Terima kasih Saudara Yeskiel atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan presentasi dari Saudara Yakob tentang kelebihan dan kekurangan usaha ini. Untuk Saudara Yakob dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Steven. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihannya. Apa sih kelebihan dari usaha ini? Yaitu yang pertama, memiliki variasi. Maksudnya memiliki variasi ini, kami akan membuat bakso aci, bakso pedas, dan juga bakso isian seperti keju dan juga lain-lainnya. Yang kedua, memiliki bentuk yang unik. Bentuk yang unik ini maksudnya tidak seperti kebanyakan bakso yang lain yang dibentuk bulat. Kami akan membentuk seperti segitiga, bintang, bulan sabit, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tidak perlu menyewa tempat. Kenapa tidak perlu menyewa tempat? Karena kami akan membuatnya di rumah dari salah satu anggota kami ini. Di situ juga kami pemesanan yaitu secara online, PO, yang bagaimana saat pembeli memesan, kami langsung membuatnya. Jadi tidak langsung jadi. Kemudian yang keempat, harga bahan baku terjangkau. Nah, harga bahan baku terjangkau ini kayak seperti tidak melebihi yang kita ketersediaan di pasar tuh ada. Kemudian harga-harganya juga cukup murah. Slide selanjutnya. Kemudian kekurangannya, yaitu ada 3 kekurangan. Yang pertama yaitu kompetitor sangat menjamur. Kenapa kompetitor sangat menjamur? Karena kebanyakan bakso ini mudah diolah dan pesaingnya tuh banyak. Mulai dari bakso keliling, kemudian bakso yang memiliki tempat usaha sendiri. Nah, di situ sudah banyak pelanggan yang
menetap di sana. Jadi pesaingnya itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat ketahanan bahan rendah. Kenapa tingkat ketahanan bahan rendah? Karena jika tidak disimpan dengan baik, bahan itu akan cepat busuk dan juga cuman beberapa hari aja dapat bertahan. Nah, tingkat ketahanan khusus ini juga kenapa kami membuatnya PO, karena saat tidak ada yang memesan, bahan pun terbuang sia-sia. Jadi kami buat PO saat orang memesan, maka kami buatkan. Nah, PO ini juga termasuk kekurangan yang ketiga. Jadi saat orang menginginkan, kami tidak langsung bisa menyediakannya. Jadi membutuhkan waktu pemesanan, setidaknya jangka waktunya 1 hari. Terima kasih, itu saja. Kembali kepada moderator Steven. Terima kasih untuk saudara atas penjelasan kelebihan dan kekurangan Anda. Untuk penjelasan tentang kompetitor dan harga pemasaran akan dijelaskan oleh saudara Yosia. Saudara Yosia, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Steven. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kompetitor yang bersaing dengan usaha bakso Aci Koa ini. Yang pertama ialah penjual bakso keliling. Karena penjual bakso keliling ini mudah dicari dan mereka kelebihan mereka yaitu di saat mungkin sedang orang-orang rumah malas keluar, mereka keliling. Nah, disitulah kelebihan mereka untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Yang kedua yaitu penjual bakso di sekitar. Pelanggan lebih memilih ini karena sudah berlangganan sebelumnya. Dan juga yang ketiga yaitu penjual bakso kekinian. Mereka sudah punya pasarnya mereka sendiri karena sudah terlebih dahulu membuka. Baiklah, selanjutnya tempat pemasaran. Tempat pemasaran ini ada 2. Yang pertama yaitu melalui media sosial. Di sini di media sosial kita bisa memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Atau kita bisa menggunakan sistem endorse, yaitu menawarkan ke kawan-kawan sekitar atau orang yang terkenal di sosial media untuk mempromosikan produk kita. Yang kedua yaitu masyarakat sekitar. Melalui pembicaraan dari mulut ke mulut, yaitu memberitahukan ke kerabat dan tetangga. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk saudara Ciputra atas penjelasan tempat pemasaran dan kompetitor usaha ini. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang segmentasi yang akan dituju oleh ide usaha ini, yaitu bakso Kak Forwa ini untuk semua golongan, yaitu suku, agama, ras, umur, kelamin, dan terutamanya masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kami. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman.